Tematik SPDP kelas 5, tema 1, subtema 1, gambar cerita. Halo anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian di rumah? Nah, semoga kalian semuanya di rumah beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anakku, pada pertemuan ini nanti kita akan belajar bersama, yaitu tema 1, subtema 1, muatan SPDP tentang gambar cerita. Nah, sebelum pembelajaran, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian semua dapat mengambil manfaat dari pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku, silahkan kalian persiapkan. Silahkan dibuka buku Bupena 5A pada halaman 5. Sudah ketemu nggih? Halaman 5. Nah, hari ini kita belajar tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita anak-anak? Gambar cerita itu berarti adalah gambar atau bisa juga urutan gambar yang saling berhubungan dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Jadi bisa satu gambar, bisa lebih dari satu gambar. Nah, gambar-gambar itu mewakili suatu cerita. Gambar itu berisi tentang cerita tertentu. Nah, anak-anak, salah satu contoh dari gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Nah, namanya adalah gambar ilustrasi, berarti gambar itu mengilustrasikan, misalnya mengilustrasikan tentang isi buku, bisa juga mengilustrasikan tentang buku pelajaran, buku sejarah, dan lain sebagainya. Berarti tentang gambar ilustrasi. Nah, untuk gambar ilustrasi ini memiliki banyak sekali fungsinya anak-anak. Bisa untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau juga bisa untuk menerangkan sebuah cerita. Jadi, dengan adanya gambar ilustrasi itu diharapkan ceritanya akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu gambar berupa foto dan yang kedua gambar berupa gambar tangan. Kalau untuk gambar berupa foto silahkan dilihat pada buku kalian yang sebelah kiri. Nah, itu merupakan gambar yang dihasilkan dengan proses foto. Nah, misalkan kalian mengambil HP kalian, kemudian kalian arahkan ke kebun halaman rumah kalian. Di situ ada kupu-kupu di atas bunga. Nah, kalian foto, klik. Nah, proses yang kalian lakukan itu berarti mengambil gambar dengan foto. Dan yang kedua adalah gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Nah, berarti kalian menggambar pakai tangan. Misalnya menggambar sketsanya dulu pakai pensil. Nah, kalian gambar pakai tangan. Berarti itu namanya gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Coba diulangi. Gambar ilustrasi tadi dibedakan menjadi berapa anak-anak? Menjadi dua, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Diingat-ingat ada dua. Nah, untuk membuat gambar ilustrasi itu langkahnya ada tiga anak-anak. Yang pertama dan yang paling utama, yang paling penting itu adalah menentukan tema. Tema itu penting. Terus yang kedua barulah membuat sketsa. Kalau temanya sudah jadi, barulah membuat sketsa. Untuk tema itu juga bermacam-macam anak-anak. Bisa tentang pendidikan, bisa tentang sejarah, bisa tentang alam, dan lain sebagainya. Kalau sudah ditentukan temanya, baru membuat sketsa. Biasanya sketsanya dilakukan menggunakan pensil. Namanya sketsa berarti menggambar halus atau menggambar tipis. Kemudian langkahnya yang ketiga, kalau sketsanya sudah jadi barulah ditebeli. Kemudian yang paling penting adalah mewarnai. Untuk mewarnainya bisa pakai krayon, bisa pakai pensil warna, dan lain sebagainya. Apa tujuan dari mewarnai? Tujuannya agar gambarnya lebih menarik, lebih tersampaikan isi ceritanya. Nah, lanjut anak-anakku.
Silakan kalian buka pada halaman 20. Masih tentang gambar ilustrasi. Nah, ini tentang jenis-jenisnya gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 4, ya. Ada gambar realis, gambar karikatur, gambar kartun, dan juga gambar dekoratif. Ya, diingat-ingat, ya, ada 4 jenis dari gambar ilustrasi. Nah, yang pertama yaitu gambar realis. Gambar realis itu berarti gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contohnya pada halaman 21 yaitu pada gambar A. Nah, di situ ada seekor burung, ya. Nah, burung itu dibuat dengan ukuran sesuai dengan burungnya. Rumput-rumput di belakangnya dan juga pemandangan di belakangnya juga dibuat sesuai dengan kenyataan. Nah, itu disebut dengan gambar realis. Diingat, ya? Gambarnya dibuat sesuai dengan objek aslinya atau sesuai dengan realita pada kehidupan. Itu disebut dengan gambar realis. Kemudian anak-anak, untuk yang kedua gambar karikatur. Nah, untuk gambar karikatur ini biasanya tidak proporsional, ya. Jelas-jelas itu tidak proporsional. Sebagai contohnya yaitu pada gambar B. Di situ digambarkan seorang bapak yang sedang memegang menara. Nah, menaranya setinggi dengan orang itu, jelas itu tidak proporsional. Jadi salah satu ciri dari gambar karikatur itu adalah bentuknya tidak proporsional, okay? Dan juga dia seringkali terlihat unik dan lucu. Biasanya gambarnya itu dilebih-lebihkan, okay? Tidak sesuai dengan kenyataan. Biasanya kepalanya yang dibuat lebih besar daripada badannya. Nah, itu sebagai contohnya. Terus kemudian jenisnya yang ketiga pada gambar ilustrasi adalah gambar kartun. Untuk gambar kartun objeknya bermacam-macam, nggih. Bisa berupa tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Untuk gambar kartun itu biasanya bersifat humor atau lucu, nggih, dibuat dengan tujuan untuk mengundang tawa. Dicontohkan di buku kalian yaitu yang bagian C, itu merupakan contoh dari gambar kartun. Dan yang terakhir anak-anak, yang keempat yaitu gambar dekoratif. Nah, kalau untuk gambar dekoratif ini memang gambar yang dibuat dengan tujuan untuk menggambar suatu benda menjadi lebih indah. Ingat-ingat, nggih, menggambar dengan tujuan agar bendanya terlihat lebih indah itu berarti disebut dengan gambar dekoratif. Contohnya anak-anak yaitu batik. Nah, di situ, nggih. Oh ya, kalau di buku kalian dicontohkan yang D, itu merupakan gambar dekoratif. Nah, contohnya gambar dekoratif adalah yang D, dibuat dengan tujuan agar bendanya terlihat lebih indah. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah batik dan juga relief yang terdapat pada candi, nggih. Nah, anak-anak, ada 4 jenis, nggih, mengenai gambar ilustrasi. Diingat-ingat, juga dibedakan gambar realis, karikatur, kartun, dan juga dekoratif. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 22 dan 23 yaitu tentang membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Nah, anak-anak, silakan dibuka buku kalian dan Bu Sam akan memberikan contohnya yaitu membuat gambar ilustrasi sesuai dengan tema. Nah, anak-anakku, silakan perhatikan di papan tulis. Ini Bu Sam sudah menyiapkan contoh tentang gambar ilustrasi. Nah, di sini Bu Sam menggambarkan tentang alam. Nggih, temanya Bu Sam mengambil alam. Judulnya yaitu keindahan pantai. Nah, kira-kira dengan keadaan seperti ini termasuk gambar ilustrasi yang mana anak-anak? Apakah realis, apakah karikatur, atau kartun, atau dekoratif? Nah, ini termasuk ke dalam gambar ilustrasi yaitu realis, nggih. Nah, untuk membuat gambar ilustrasi, Bu Sam ulangi, nggih. Langkah yang pertama yaitu menentukan tema.
temanya bebas, bisa tentang alam, bisa tentang pendidikan, bisa tentang tokoh ataupun tentang sejarah. Oke, kalau Ibu di sini bisa mencontohkan temanya tentang alam. Nah, setelah menentukan tema, barulah kalian membuat gambar. Untuk membuat gambar, kalian tentukan objek-objeknya. Kalau Bu Sam di sini menggambar tentang keindahan pantai. Yang ada di sini objeknya yaitu ada pohon kelapa, ada kapal, ada matahari, dan juga ada awan. Itu contoh yang diberikan Bu Sam. Setelah menentukan tema, barulah kalian menggambarkan objek-objek yang sesuai dengan tema kalian. Kemudian jika gambarnya sudah jadi, langkah yang terakhir yaitu mewarnai. Untuk mewarnai bisa pakai pensil warna, cat air, spidol, dan juga krayon. Mewarnai itu penting, tujuannya apa tadi anak-anak? Agar gambarnya lebih menarik. Nah, diingat-ingat untuk membuat gambar, langkah pertamanya menentukan tema. Kalau sudah, barulah membuat gambar, dan yang ketiga adalah mewarnai. Seperti contoh yang diberikan Bu Sam. Nah, tugas kalian hari ini anak-anak, silahkan kalian membuat satu gambar ilustrasi. Bebas, bisa termasuk gambar realis atau karikatur atau kartun, bisa juga dengan gambar dekoratif. Kalian tuliskan temanya apa, judulnya apa, gambarnya bagaimana. Kemudian langkah yang terakhir adalah mewarnai. Ingat, untuk diwarnai. Kalian gambarkan pada kertas A4. Cukup jelas untuk tugas hari ini. Kemudian tugasnya kalian kirimkan kepada Bu Sam. Nah, anak-anakku, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar, berlatih, dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.